Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahratun Najmi, bertempat tugas di SMAN 2 Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 2024, LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dengan nomor induk mahasiswa 21124377 dan nomor peserta PPG 130146000059 akan melaksanakan uji kinerja pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi menghindari sifat hidup berfoya-foya. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ada yang tidak datang? Tidak datang semuanya, ya alhamdulillah. Oke, sekarang sebelum memulai pembelajaran, silakan anak-anak ibu simpan dulu HP-nya. Ya, simpan dulu HP-nya. Kemudian silakan diperiksa kerapiannya. Masih ada bajunya yang belum masuk, sampah yang ada di sekitarnya silahkan diambil. Ya, karena kebersihan itu kita jaga. Kebersihan itu sebagian dari iman. Oke, sekarang ibu ambil absennya. Coba dengarkan. Aulia Putri, Erigo, Vero, Pielsa, Peter, Dila, Roypen, Reza, Riwan, Michael. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semuanya. Sekarang untuk berdoa, siapa ketua kelasnya silahkan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang hari ini siapa yang giliran tadarus Al-Qur'annya? Silahkan dulu baca Al-Qur'annya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر وإن الله يعلمه وما للظالمين من ansor. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan profil Pancasila, silahkan anak-anak ibu berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Boleh kayak gini. Agar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, untuk hari ini sebelum pembelajaran kita mulai, coba ibu tanya dulu siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Pelajaran minggu lalu kita belajar apa? Tentang macam-macam penyakit hati. Apa saja itu macam-macam penyakit hati? Takabur, terus sum'ah, terus berfoya-foya dan ria. Ada ria ya. Kemudian satu lagi tentang iri hati ataupun hasad. Itu dia macam-macam penyakit hati. Jadi hari ini kita akan bahas satu persatu. Ya, yang macam-macam penyakit hati itu kita bahas satu persatu. Tapi hari ini kita khususkan pada materi menghindari sifat foya-foya. Seperti yang di layar, silahkan anak ibu lihat. Itu tentang manfaat menghindari penyakit hati, sikap hidup berfoya-foya. Oke, siapa yang tahu apa itu berfoya-foya? Tunjuk tangan. Siapa? Ya, apa berfoya-foya? Apa? Menghambur-hamburkan uang. Apa lagi? Berfoya-foya. Siapa lagi yang tahu? Menyebabkan kemiskinan. Ya, itu dampaknya nanti ya. Berfoya-foya itu ialah seseorang yang menghambur-hamburkan uang ataupun membelanjakan tidak pada tempatnya. Itu dia berfoya-foya. Kemudian dalam pandangan Islam bagaimana itu berfoya-foya? Tidak diperbolehkan. Foya-foya. Boleh atau tidak? Tidak boleh karena apa? Ya, menyebabkan kemiskinan. Kemudian dampak ketika seseorang berhidup berfoya-foya, bagaimana dampaknya? Untuk kedepannya atau setelah dia menggunakan uang tanpa memikirkan masa depannya, apa nanti dampaknya yang akan terjadi sama dia? Akan bangkrut. Kemudian tidak bisa shopping lagi dan terjadinya kemiskinan. Sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ini. Siapa yang bisa membacakan? Ya, coba Michael. Peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri dan dampak sifat berfoya-foya. Peserta didik mampu menjelaskan manfaat menghindari sifat berfoya-foya. Oke, itu nanti tujuan pembelajaran kita ya. Diharapkan nanti anak-anak ibu setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak ibu mengetahui apa itu yang dimaksud dengan sifat berfoya-foya, kemudian apa ciri-cirinya.
Ya, itu nanti tujuan pembelajarannya setelah pembelajaran ini anak-anak ibu harus mengetahui yang ini. Nanti kita buktikan dengan asesmen akhir. Ya, sebelum memulai pembelajaran, ibu akan memberikan asesmen awal. Coba lihat HP-nya. Udah ibu kirimkan tadi sebelum pembelajaran link Google Form-nya. Silakan, ya coba silakan dilihat di situ. Anak-anak ibu silakan dijawab pertanyaan yang ada di situ. Ya, itu asesmen awal. Bagaimana anak-anak ibu mengetahui sebelum pembelajaran kita mulai apa aja yang ada di situ. Sekarang silakan anak-anak ibu lihat tayangan video ini ya. Sekitar 20-an atau berapa gitu. Saya nggak aku kasih ke teman berapa. Aku juga. Kegiatan aku sekarang lagi di konservasi. Aku betul. Kita kalau belajar corona, kita bisa belajar. Dia tuh suka banget custom, jadi minta di kalau lagi diskon juga dia beli berapa nih dari harga kalau kan dari 380-an jadi 300 suka kita suka cari voucher yang pakai dia. Ini buat kayak aku ini 400 free ongkir. Ini kayak lebih paket aku sih. Paket aku lebih banyak. Ini depan aku masker. Jadi kalau kerja aku di masker, hampir kalau mereka aku lebih ya kalau mereka kan ada susah ya karena milih warnanya tapi itu kalau per hari itu bisa sejuta kan kalau sebulan bisa 2 juta per hari itu kan sampai 5 kalau bisa kali sebulan itu tinggal di satu kemudian jadi kan tapi ini banyak ya ini antara kalau ini itu kan Nah, Fauza, karena toko ini baru buka, sementara kamu jaga sendiri dulu ya. Kalau omset selama 2 bulan ini bagus, aku akan carikan orang lagi. Iya, Bu. Semoga saja rame ya. Nah, kalian juga pada saatnya. Tapi saya yakin kalau kita bakal rame. Amin. Sudah, kami siap-siap kerja dulu. Kamu mau buka toko yang lain kan? Baik, Bu. Sedangkan Fauza adalah gadis tamatan SMA yang sudah memiliki beberapa pengalaman bekerja di beberapa toko.
Hanya saja, karena alasan gaji yang dulu dirasa kurang cocok, dia memutuskan untuk resign. Baru kali ini dia mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lumayan, yaitu 3 juta rupiah per bulan. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dan loncengnya ya. Gitu deh, sampai bisa bikin produk krim kecantikan dan buka salon di beberapa kota di Indonesia. Tuh, hebat ya. Belum seberapa, malah teman-teman kita ada yang lebih hebat lagi. Iya, ikut aja minggu ini ngumpul-ngumpul. Kan lama nggak ketemu, sekalian bahas bisnis. Siapa tahu kita bisa bisnis bareng. Iya, lupa. Kamu punya bisnis apa? Atau kerja? Aku baru aja buka toko, ya thrift store gitulah, kecil-kecilan. Wah, hebat dong. Cocok lah ngumpul sama wanita pebisnis. Yuk, ikut ya minggu ini, biar bisa saling bagi pengalaman. Oke, siap. Sampai ketemu hari Minggu ya. Aduh, aku pakai apa ya hari Minggu nanti? Aku nggak mau kelihatan miskin di hadapan mereka. Sepertinya jika aku ambil 2 atau 3 lembar, terus nggak bakal sadar deh. Aku tinggal kasih laporan penjual palsu aja supaya tidak curiga. Enggak, ini ada pelanggan mau beli baju dalam jumlah banyak, tapi aku bilang nggak bisa, kan kita mau liburan ke Bali. Oh, sukses ya tokomu. Oh iya, kok selama ini aku nggak pernah lihat kau bawa mobil sendiri? Kalau nggak naik angkot ya naik taksi online. Iya, itu kemarin mobilku baru aja ditabrakin sama sopir, masih di bengkel ya. Tapi kayaknya aku mau beli mobil sendiri. Oke, dari video tadi apa yang bisa anak-anak ibu amati? Ataupun apa kesimpulan dari video tadi? Berbelanja banyak tanpa ada yang dihentikan, Bu. Terus? Menghalalkan cara demi ingin kumpul sama teman-temannya, berpura-pura kaya di depan teman-temannya, Bu. Sekarang ibu akan membagi kamu beberapa kelompok ya. Dari video tadi, anak-anak ibu bagi beberapa kelompok, nanti akan berdiskusi kelompoknya. Silahkan dipecahkan beberapa masalah tentang video tadi. Yang kelompok 1 tentang bagaimana cara menghindarinya, kelompok 2 apa dampaknya, dan kelompok 3 bagaimana ciri-cirinya. Oke, sekarang silahkan duduk berkelompok. Oke, ini ibu bagikan lembar kerjanya. Silahkan nanti di sini anak-anak ibu hasil diskusinya di ringkas di sini. Ya, nanti setelah diskusinya selesai, kita akan tampil per kelompok ganti-gantian ke depan. Ya, silahkan.
ini kelompok 1 tadi ya. Ya, kelompok 1 tentang ciri-ciri berfoya-foya silahkan nanti didiskusikan ya kerjasama. Nah, nanti baru tampil kelompoknya. Oke. Kelompok 2 tentang apa tadi? Kelompok 2 tentang dampak. Silakan ditulis di sini hasil diskusinya. Ya, silakan ditulis. Siapa yang nulisnya? Ya, Michael silakan tulis di sini tentang apa saja yang dampak-dampak dari sifat foya-foya tadi. Ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Yang tentang apa tadi di sini cara mengatasinya? Ya, silahkan didiskusikan ya. Sudah selesai diskusinya? Sudah ya. Sekarang kita silakan tampil kelompok 1 terlebih dahulu. Ya. Oke, kelompok 1 mana? Oke, sebelum tampil kita ice breaking dulu. Ya, kita ice breaking, silakan semuanya berdiri. Ya. Ya, kita ice breakingnya jaga konsentrasi. Ya, silakan kamu pegang apa yang ibu katakan, tidak apa yang ibu lakukan. Ya, konsentrasi. Ya, silakan tangannya ke atas. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut. Ayo, siapa yang nggak konsen? Ulang lagi. Ulang lagi. Konsentrasi ya. Lemaskan dulu. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, kaki. Oke, silakan tepuk tangan. Ya, silakan duduk lagi. Kelompok 1 silakan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ciri-ciri sifat berfoya-foya. Yang akan membacanya Dila. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membacakan ciri-ciri sifat berfoya-foya. Yang pertama, pengeluaran yang tidak terkontrol. Yang kedua, mencari kenikmatan sesaat. Yang ketiga, mengabaikan tanggung jawab. Yang keempat, gaya hidup hedonistik. Yang kelima, tidak memerhatikan akibat jangka panjang. Baiklah, itu hasil dari kami. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya. Saya ingin bertanya dengan kelompok 1. Mengapa seseorang yang berfoya-foya cenderung mencari kesenangan sesaat? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa seseorang berfoya-foya cenderung mencari kesenangan sesaat? Jawabannya, faktor yang mempengaruhi seseorang yang berfoya-foya cenderung mencari kesenangan sesaat karena melarikan diri dari masalah hidup, stres, mengikuti gaya hidup atau tren pertemanan atau pergaulan. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok. Sekarang kelompok 2 silakan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak hidup berfoya-foya. Dan akan membacakan hasil diskusi kami adalah Riwanto. Teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang
Dampak yang dirasakan oleh seseorang dengan sifat berfoya-foya. Yang pertama, kesulitan keuangan. Merupakan salah satu dampak yang paling jelas dari sifat berfoya-foya adalah masalah keuangan. Ketika seseorang terus-menerus menghabiskan uang untuk kesenangan sesaat, mereka dapat mengalami kesulitan finansial seperti uang yang menumpuk atau kekurangan dana untuk kebutuhan yang lebih penting. Yang kedua, kehilangan arah hidup. Perilaku berfoya-foya seringkali berfokus pada kenikmatan sementara tanpa memperhatikan tujuan jangka panjang. Hal ini dapat membuat seseorang merasa kehilangan arah hidup, bingung tentang apa yang ingin dicapai dalam hidup dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Baiklah teman-teman, itulah diskusi kami. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Mengapa seseorang yang hidup berfoya-foya seringkali merasa cemas, memiliki banyak kenikmatan sementara? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 3. Setelah orang yang melakukan foya-foya seringkali merasa cemas atau tidak puas meskipun menikmati banyak kenikmatan sementara karena tidak ada tujuan yang jelas sehingga kebahagiaan sesaat yang tidak membawa kedamaian pada hati dan ketenangan jiwa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, Michael. Oke, sekarang kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara mengatasi hidup berfoya-foya yang akan dibacakan oleh saudara Daniel. Baiklah, saya akan membacakan materi yang kami bahas tadi. 1. Menetapkan tujuan hidup yang jelas. 2. Mengelola keuangan dengan bijak. 3. Berfokus pada kepuasan jangka panjang. 4. Mengembangkan kebiasaan sederhana dan minimalis. 5. Meningkatkan rasa syukur. 6. Membangun keterampilan emosional dan mental. 7. Menjaga lingkungan sosial yang positif. Baik, itu hasil dari diskusi kami. Bila ada yang bertanya, silakan bertanya. Baiklah, saya akan memberi pertanyaan untuk kelompok 3. Bagaimana cara mengelola pengeluaran agar tidak terjebak dalam kebiasaan berfoya-foya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Untuk mengelola pengeluaran agar tidak terjebak dalam kebiasaan berfoya-foya, coba teman-teman lakukan 1. Berbelanja sesuai dengan kebutuhan, hindari membeli yang tidak dipakai atau tidak penting. 2. Sisihkan atau simpan uang untuk tabungan masa depan. Sekian dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diskusi tadi, mari kita beri aplaus untuk teman-temannya. Ya, sedikit Ibu ulas kembali tentang diskusi tadi, yang mana ada ciri-ciri dari sifat berfoya-foya itu ada pemborosan harta, mencari kenikmatan sementara, dan kurangnya perencanaan jangka panjang. Kemudian ada dampak negatif. Dampak yang terjadi ketika seseorang melakukan hidup berfoya-foya itu yang pertama adalah mengabaikan kewajiban agama. Kemudian dia menimbulkan sifat keegoisan dan kesulitan ekonomi di masa depan.
Kemudian manfaat menghindari sifat berfoya-foya ini, yang pertama menjaga finansial, kemudian menjaga keseimbangan hidup dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Itu dia yang Ibu ulas pada materi hari ini. Untuk kesimpulan materi kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya. Adapun kesimpulan untuk hari ini, materi hari ini, cara mengatasi sifat berfoya-foya. Harus memiliki tujuan hidup untuk kedepannya, belanja atau mengeluarkan uang sesuai kebutuhan saja. Harus pandai menabung atau berinvestasi untuk jangka panjang. Manfaat menghindari sifat berfoya-foya adalah menjaga keuangan yang stabil dan kesehatan mental, ketenangan hati, kedamaian batin. Adapun kesimpulan pada materi hari ini ialah dampak sifat berfoya-foya. Contohnya, dapat merugikan diri sendiri, contohnya kehabisan harta atau uang. Akan terjebak dalam pergaulan yang tidak sehat, contohnya dapat mengkonsumsi alkohol atau narkoba. Hidup berfoya-foya akan berdampak pada kesehatan. Itulah kesimpulan pada materi hari ini. Sekian, terima kasih. Setelah pembelajaran kita hari ini selesai, bagaimana anak-anak Ibu? Apakah senang pembelajaran hari ini? Senang. Ada materi yang tidak dikuasai ataupun yang sulit dipahami? Tidak ada ya? Oke, sekarang Ibu juga telah mengirimkan link ke grup WA. Silahkan anak-anak Ibu lihat di grup. Ya, lihat HP-nya lagi. Di situ ada Ibu kirimkan link untuk asesmen akhir. Ya, silakan anak-anak Ibu jawab, nanti akan Ibu lihat apa hasilnya. Oke, sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah. Sekarang untuk materi hari ini sudah selesai. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan materi Ria dan Sum'ah. Ya, materi kita minggu depan tentang Ria dan Sum'ah lagi. Sekarang sebelum pulang silahkan berdoa. Ketua kelasnya silahkan dipimpin doanya. Siap, gerak. Sebelum kita pulang, mari lagi doa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang. Jangan-jangan Bu.